Pada pertemuan keempat, di sini menjelaskan tentang menganalisa persepsi dan keputusan. Saya akan menjelaskan dengan teori taksonomi Bloom-Anderson. Yang pertama adalah mengingat persepsi adalah proses seseorang menangkap, menginterpretasi, dan memahami informasi dari lingkungan. Sedangkan pengambilan keputusan adalah proses memilih satu pilihan terbaik dari beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah memahami bagaimana persepsi terbentuk, dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, karakteristik individu, dan hubungan persepsi dan keputusan. Persepsi menentukan bagaimana ketika kita melihat masalah. Jadi jika persepsi salah, keputusan juga bisa menjadi berakibat salah. Yang ketiga adalah menerapkan. Contoh kasus dari penerapan dari persepsi dan keputusan adalah contohnya di kantor, Bu Rina berpikir Dino karyawan baru itu malas dan gak antusias karena sering diam saat rapat. Dari persepsi yang didapatkan, Bu Rina gak kasih proyek lebih untuk Dino. Setelah dicek lebih dalam, ternyata Dino lebih aktif dalam diskusi kecil, tapi belum berani berbicara di rapat besar, sehingga asumsi persepsi Bu Rina yang didapatkan adalah salah. Akhirnya Bu Rina memberikan Dino proyek kecil untuk dapat mentoring supaya lebih percaya diri. Dan keempat adalah menganalisa. Menganalisa dari contoh penerapan tersebut adalah bagaimana persepsi awal dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Jadi analisa persepsi ini sangat penting karena tidak cukup menilai seseorang atau situasi dari kesan pertama, tapi harus ada data dan klarifikasi dari orang tersebut sehingga keputusan yang diambil persepsi tersebut dapat mengurangi potensi kesalahan dan memberikan keputusan yang adil. Teori yang mendukung analisa di atas tersebut adalah tentang peran persepsi dan nilai pribadi dalam keputusan oleh Hakim tahun 2021 yang menyatakan bahwa nilai-nilai personal dan persepsi individu sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama dalam manajemen dan kepemimpinan. Yang kelima adalah mengevaluasi. Kelebihan dari analisa topik di atas adalah menganalisis tentang persepsi dan keputusan ada kelebihannya. Yang pertama, membantu mengambil keputusan lebih objektif. Kedua, meningkatkan kesadaran diri. Ketiga, meningkatkan kualitas tim dan organisasi. Kekurangannya mungkin butuh waktu dan usaha lebih untuk mendapatkan informasi dan rentan terjadi kesalahan jika data kurang yang diperoleh. Tiga, memerlukan kemampuan komunikasi yang bagus. Ancaman yang didapat dalam persepsi dan keputusan di atas adalah kesalahan berpikir tetap bisa terjadi dan keputusan bisa membuat menjadi tertunda. Dan yang ketiga, salah menerima informasi yang didapatkan. Peluang dalam persepsi dan keputusan adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen. Yang kedua, meningkatkan hubungan interpersonal. Yang terakhir adalah menciptakan. Bagaimana di sini menciptakan sebuah solusi atau alternatif yang terbaru, yaitu bernama clear, yaitu check, listen, evaluate, adjust, dan record. Cek tersendiri adalah cek fakta sebelum menilai seseorang atau situasi. Kedua adalah listen atau mendengarkan semua perspektif agar mengurangi asumsi liar. Yang ketiga evaluate atau analisa semua informasi yang didapatkan agar lebih objektif. Yang keempat, adjust atau sesuaikan. Sesuaikan keputusan setelah evaluasi agar mendapatkan keputusan yang adil dan tepat. Yang terakhir adalah record atau catat semua keputusan lalu pilih keputusan yang paling tepat dan adil. Sekian.